Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya tetap sehat kan? Yuk adik-adik, minggu ini kita mau kembali memuji Tuhan sama-sama lagi. Kita mau dengan hati yang penuh sukacita, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini. Sekali lagi adik-adik, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ke sebelah kanan dulu. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Ke sebelah kiri. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Yeay. Yuk adik-adik, tadi kita sudah sukacita sama-sama. Tadi kita udah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita masuk dalam doa, kita mau angkat satu penyembahan. Kita mau katakan, jadikan aku indah.
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Kau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami Tuhan untuk bisa kembali memuji Tuhan, untuk bisa kembali sama-sama mengikuti ibadah kata melalui online ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Meskipun kami tetap di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita mau kembali memuji Tuhan. Kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau nyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Yuk, yang udah lama gak nyanyi lagu ini atau yang belum tahu lagu ini, kita sama-sama nyanyiin lagi ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi ya. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Terakhir ya, sekali lagi. Yesus disalibkan. Disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan, tadi kita udah nyanyi Yesus disalibkan itu karena apa? Karena cintanya Tuhan kepada setiap kita. Yuk sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, bukan dengan barang fana. Kita siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan.
Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita mulai dari awal, bukan dengan barang mana, bukan dengan barang mana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda
Tuhan, karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kami, supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan kakak-kakak kami ini bisa menjadi buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga yang pimpin kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang dibawakan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana, masih tetap semangat kan? Semangat dong, masih tetap semangat, bagus. Siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap, kalau gitu tunjukin, siapin Alkitabnya, siapin catatannya kalau ada, atau siapin juga hati kalian dan telinga kalian untuk benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita dengar ini tidak cuman kita dengar hari ini aja terus nanti 5 menit kemudian lupa. Setelah selesai ibadah ini lupa ceritanya tentang apa. Tapi firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita, tertanam dalam pikiran kita, dan kita dapat melakukan pesan firman Tuhan pada hari ini. Ya, yuk siapin Alkitabnya, siapin benar-benar hatinya, siapin benar-benar juga telinganya. Siap? Bagus, bagus, bagus. Nah, pagi hari ini Kak Ina mau review dulu. Yesus diurapi, waktu itu ingat gak? Yesus diurapi berapa hari sebelum Paskah? 6 hari sebelum Paskah, ya, 6 hari sebelum Paskah. Nah, beberapa hari kemudian ada perjamuan Paskah, malam sebelum Paskah. Nah, di Lukas dikatakan gini, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Nah, itulah hari Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ingat ya cerita yang minggu lalu, Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebelum hari raya Paskah mulai. Ya, di Yohanes 13 di minggu yang lalu Kamilka sudah cerita tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi mereka sudah berkumpul di satu ruangan, di satu tempat untuk perjamuan sebelum Paskah. Nah, Yesus membasuh kaki murid-muridnya untuk apa? Untuk memberikan teladan bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Guru merendahkan hati, merendahkan dirinya untuk saling melayani, untuk saling mengasihi. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru itu mau melayani murid-muridnya. Membasuh kaki orang itu adalah pekerjaan seorang budak, bukan seorang tuan, bukan pekerjaan seorang guru. Tapi Yesus memberikan teladan untuk saling melayani. Ya. Nah, sekarang setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus memakai kembali jubahnya dan mulailah mereka untuk perjamuan malam bersama. Nah, sebelum perjamuan malam itu, Yesus memberitahukan sesuatu. Mau tahu nggak? Memberitahukan apa? Ya, begini kisahnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku.
Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Nah, pada perjamuan itu, Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa ada seorang yang akan menyerahkan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Dan Tuhan, sebelum Yudas melakukannya, Yudas sudah diperingatkan oleh Tuhan untuk bertobat, untuk jangan melakukan itu. Tapi Yudas tetap melakukan itu karena iblis membisiki Yudas. Nah, Yudas lebih taat sama iblis daripada sadar akan kesalahannya. Bagaimana caranya Yudas menyerahkan Yesus? Yudas datang kepada imam-imam kepala. Nah ya, kita baca di Matius 26 ayat 14 sampai 16. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi, Yudas bertanya kepada imam-imam kepala itu, "Kalau aku mau menyerahkan Yesus, aku dapat apa?" Imam-imam kepala senang. Wah, ini nih kesempatan nih. Bisa menangkap Yesus. Karena imam-imam kepala tidak suka kepada Yesus. Dan mereka mau menangkap Yesus. Tapi mereka menunggu waktu yang tepat. Dan Yudas memberikan kesempatan itu kepada para imam-imam kepala. Yudas akan memberitahukan di mana imam-imam kepala dapat menangkap Yesus tanpa ada perlawanan dari orang-orang sekitar. Dan Yudas diberi uang 30 keping perak untuk menjual informasi di mana mereka dapat menangkap Yesus. Itulah pengkhianatan yang Yudas lakukan kepada Yesus. Yudas menjual Yesus seharga 30 keping perak. Yudas memberitahukan di mana Yesus dapat ditangkap kepada
imam-imam kepala itu. Dan Yesus memperingatkan Yudas akan hal itu. Nah, selanjutnya setelah Yudas pergi, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata apa? Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Inilah tubuhku, tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk murid-muridnya. Kemudian sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ini kata-kata penting yang Yesus katakan ketika perjamuan malam. Nah, jadi sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita harus meminta pengampunan. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan. Nah, pelajaran pagi hari ini adalah ingat pesan Yesus ketika perjamuan malam terakhir sebelum Paskah, yaitu kita harus saling mengasihi dan melayani satu dengan yang lain sesama kita. Dan kita harus menerima tubuh Yesus dan darah Yesus. Tubuh Yesus itu adalah firman dan darah Yesus itu adalah pengampunan yang daripada Tuhan, pengampunan dosa. Ya, ingat kita harus menjadi teladan dalam hal melayani dan mengasihi seperti Tuhan Yesus yang melayani dan mengasihi murid-muridnya. Dan yang kedua, kita harus menerima tubuh Yesus yaitu firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah menerima darah Yesus yaitu pengampunan dosa. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 19b. Yuk buka Alkitabnya. Lukas 22 ayat 19b. Yuk, Lukas 22 ayat 19b. Sudah dapat? Lukas 22 ayat 19b. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi, Lukas 22 ayat 19b. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yuk kita tutup dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami akan kisah perjamuan malam sebelum Paskah. Perjamuan terakhir yang Yesus dan murid-murid lakukan untuk memberikan kepada kami pesan bahwa kami harus menjadi teladan dalam hal saling mengasihi dan melayani. Dan kami mau menerima tubuh Yesus dan darah Yesus, yaitu firman Tuhan dan pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Kami mau Tuhan menjalankan pesan ini dalam kehidupan kami setiap saat. Kami mau menjadi teladan dimanapun kami berada. Kami mau menjadi teladan dalam hal mengasihi dan dalam hal saling melayani. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin terus kehidupan kami, karena kami tidak dapat hidup tanpa pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.